Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Handalia Putri Andini dengan NIM 030313825115 dari jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Universitas Sriwijaya akan menjelaskan mengenai pneumatic conveyor. Selamat menyaksikan. Pneumatic conveyor atau pengangkutan pneumatik didefinisikan sebagai pengangkutan partikel curah kering atau dry bulk atau bahan granular di dalam suatu aliran udara yang bergerak melalui pipa. Pneumatic conveyor biasa digunakan di industri proses seperti makanan dan minuman, bahan kimia, dan lain-lain. Pneumatic conveyor rendah biaya pemeliharaan dan handal dalam mengangkut bahan dengan sedikit kehilangan atau little loss. Pneumatic conveyor telah diaplikasikan sejak abad ke-19 pertama kali pada penggilingan gandum. Sistem komponen pneumatic conveyor terdiri dari blower, conveyor pipe, cyclone, dan filter. Pneumatic conveyor berperan memindahkan partikel padat dari satu lokasi ke lokasi lain, misalnya dari kendaraan pengangkut curah ke hopper penyimpanan, hopper ke mesin bagging. Pneumatic conveyor cocok untuk pemindahan material yang membutuhkan sanitasi tinggi seperti industri susu. Pneumatic conveyor banyak dipakai pada industri seperti industri pengolahan makanan dan minuman, industri farmasi dan kimia, industri semen, dan industri susu. Gambar di samping merupakan ilustrasi pneumatic conveyor dalam proses pemindahan bahan serta bahan yang ditangani. Conveyor pneumatik diklasifikasikan menurut 5 tipe dasar. Yang pertama, pressure system. Pada sistem bertekanan, digunakan sebuah blower sebagai suplai udara, dan udara ini membawa material dari satu tempat ke tempat lain. Pada sistem bertekanan, udara mengalir melalui feeder dan mengambil padatan secara kontinu, kemudian mengalirkannya melalui pipa menuju siklon. Yang kedua, vacuum system. Pada sistem vakum menggunakan sebuah exhauster untuk mendorong sejumlah volume yang diperlukan melalui sebuah pipa. Yang ketiga, pressure vacuum system menggabungkan metode vakum dan pressure system. Yang keempat, fluidizing system. Sistem ini mirip dengan pressure system vacuum system. Yang terakhir, terdapat blow tank. Perangkat ini berfungsi dengan memasukkan udara bertekanan di atas kepala material yang terkandung dalam blow tank. Prinsip kerja pneumatic conveyor. Yang pertama, positive pressure system. Sistem tekanan positif beroperasi di atas tekanan atmosfer dan digunakan untuk memindahkan bahan dari sumber tunggal atau ganda untuk satu atau beberapa tujuan. Jarak yang digunakan menengah dengan kapasitas lebih besar dari yang mungkin dilakukan dengan menggunakan sistem vakum. Yang kedua, vacuum system. Sistem conveying tekanan negatif beroperasi dengan tekanan di bawah tekanan atmosfer. Yang ketiga, negative positive combination pressure system. Sistem negatif-positif menggabungkan prinsip kerja kedua positif dan vakum negatif pressure system dalam satu sistem. Yang terakhir, dual vacuum and positive pressure system. Di dalam sistem kombinasi ini, dua elemen conveyor dipisahkan dan dua penggerak udara disediakan. Agar kita lebih memahami prinsip kerja dari pneumatic conveyor, mari kita saksikan mengenai video ilustrasi dari prinsip kerja pneumatic conveyor. Back tilting arrangement lifts the bag to unload it into the dump station. Screw conveyor transfers the material to dump hopper and is passed on to metal separator for removal of any type of metal particles. Material is fed in controlled manner by rotary airlock valve and then fed to grinding mill. Positive displacement blower pneumatically conveys the material to grinding mill for fine grinding. Fine grounded powder is conveyed with the help of conditioned air to charge hopper. Material is transferred via closed stainless steel pipes to the charge hopper with bin-mounted bag filters to separate the conveying air from powders. Batch hopper comes with precise load cells for accurate weighing of the product batch and further processing. Powder received is unloaded by back tilting mechanism into bag dump station with venting for dust-free operation. Screw conveyor transfers the material into the vibro sifter, separating foreign particles. Material is conveyed to charge hopper, separating the air from powders.
Optional tanker unloading system can be provided. The material from tanker, once pressurized, discharges via flexible hose connected to the conveying system and is unloaded into the storage silo using Roots blower. Bag filters ensure dust-free operation in silos. This type of conveying is generally used where bulk handling of the powder is a necessity. Our systems can be SCADA operated, complying global quality and safety standards. Our comprehensive range of products and services provides our customers. Dasar pertimbangan dalam pemilihan pneumatic conveyor yang pertama kondisi lingkungan, lalu jarak atau panjang perjalanan produk, lalu tekanan, kecepatan partikel, sifat material atau bahan, kecepatan udara conveyor, perilaku aliran produk, dan terakhir perbandingan biaya. Prinsip perancangan pneumatic conveyor. Tahapan perancangan terdiri dari yang pertama, menentukan karakteristik material yang akan ditangani. Lalu menghitung kecepatan udara conveyor. Yang ketiga, menghitung spesifikasi kompresor. Yang keempat, menghitung rasio pemuatan padatan. Lalu menghitung datum udara. Yang keenam, menghitung penurunan tekanan kecepatan, dilanjutkan melakukan parameter penskalaan. Yang kedelapan, menentukan mode conveyor, lalu menentukan pipa meliputi posisi lubang pipa kesetaraan atau equivalent length. Menentukan kapasitas pneumatic conveyor. Kecepatan kapasitas udara dari suatu pneumatic conveyor dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan seperti di bawah ini, yaitu Q sama dengan V dikali A pipa dikali E, di mana V sama dengan kecepatan udara, A sama dengan luas penampang pipa, dan E sama dengan fraksi gas. Lalu selanjutnya masuk ke contoh soal, yaitu sebuah mesin pneumatic conveyor yang mengangkut jagung atau biji memiliki diameter pipa 0,0508 dan fraksi gas 75%. Hitunglah kecepatan kapasitas udara untuk memindahkan jagung. Asumsikan kecepatan udara 4 meter per sekon. Untuk menyelesaikan permasalahan soal ini, yang pertama-tama kita mencari luas permukaan pipa menggunakan rumus A sama dengan V per 4 dikali D kuadrat. Lalu dimasukkan nilai dan mendapatkan 0,002 meter kuadrat. Lalu untuk mencari kecepatan kapasitas udara memakai rumus Q sama dengan V dikali A pipa dikali E. Kita masukkan nilainya yaitu 4 meter per sekon dikali 0,002 meter kuadrat dikali 0,75. Lalu didapatkan nilai 0,006 meter kubik per sekon. Sehingga kecepatan kapasitas udara untuk memindahkan jagung ialah 0,006 meter kubik per sekon. Terima kasih, semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.